mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Tahu nggak sih, Indonesia termasuk destinasi wisata yang sangat disukai oleh turis asing karena memiliki keanekaragaman budaya. Salah satu destinasi wisata yang menarik ialah dengan mengunjungi rumah adat yang ada pada setiap daerah dan mempelajari keunikannya. Rumah adat adalah rumah tradisional yang ada pada setiap daerah. Namun saat ini sudah jarang penduduk asli yang menggunakan rumah tersebut. Akhirnya rumah adat dijadikan salah satu bentuk destinasi wisata yang dijaga keasliannya. Salah satu rumah adat yang memiliki arsitektur unik ialah Rumah Boyang yang terletak pada ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kota Mamuju. Rumah adat ini juga dipanggil dengan nama Rumah Boyang. Rumah ini masuk dalam daftar banyak rumah adat berarsitektur panggung di Indonesia. Yang mendiami rumah ini adalah para suku Mandar. Menurut sejarah warga Mandar, rumah-rumah ini pertama kali dibangun oleh keturunan dua insan bergelar Tomanurung. Hulu Sungai Sakdang menjadi tempat pertama lahirnya gelar tersebut. Keturunan dari dua insan inilah yang kemudian menjadi kaum bangsawan di tanah Sulawesi Barat. Pemukiman-pemukiman pun mulai dibuat sebagai tempat menetap keturunan bangsawan dan para pendatang. Rumah adat Boyang dibagi menjadi dua jenis, yakni boyang biasa dan boyang adat. Boyang biasa dipakai sebagai tempat tinggal orang biasa, sedangkan boyang adat dipakai sebagai tempat tinggal para bangsawan. Karena perbedaan orang yang tinggal inilah, tingkat kemegahan bangunan dibedakan. Yang paling megah adalah arsitektur milik boyang adat. Selain itu, sekitar kompleks rumah adat terdapat juga rumah pengawal, beberapa gubuk untuk pandai besi, pandai emas, lumbung padi, kandang rusa, dan kandang kuda. Bangunan lain seperti kandang rusa dan kandang kuda, serta pandai emas dan pandai besi, hanya berupa saung terbuka yang dipagari oleh kayu. Sekilas memang tidak terlalu istimewa, dan lebih tampak sebagai miniatur bangunan aslinya. Di balik rumah adat Mandar yang kental dengan budaya Sulawesi Barat, terdapat fakta unik di balik pembangunannya. Rumah ini tidak serta-merta dibangun jika seseorang menginginkannya, tetapi harus melewati musyawarah terlebih dahulu kepada Pepavia Boyang untuk mendiskusikan jenis dan bentuk rumah yang diinginkan serta meminta izin. Setelah selesai, rumah akan dibagi menjadi beberapa bagian. Umumnya terdapat 7 ruangan, di mana 3 ruangan sebagai lotang utama dan 4 ruangan lainnya sebagai lotang tambahan. Lotang utama meliputi bui boyang, tanga boyang, dan samboyan. Sedangkan lotang tambahan meliputi naon boyang, paceko, lego-lego, dan tapang. Ruangan-ruangan ini memiliki fungsi yang berbeda. Bui boyang ialah ruangan yang berada di area belakang rumah yang dipakai sebagai kamar istirahat penghuni rumah. Bila ruangan ini untuk dihuni anak gadis, maka ruangan dibuat dengan maksimal demi melindungi anak gadis tersebut. Ruangan ini pun juga disebut dengan somi. Selanjutnya, tangang boyang. Ruangan ini merupakan ruang keluarga yang diletakkan di bagian tengah rumah, dan hampir semua aktivitas penghuni rumah dilakukan di sini. Lalu samboyang. Samboyang ialah ruang depan rumah seperti ruang tamu. Ruangan ini dipakai untuk menerima tamu, tempat berkumpul pria yang sedang perhelatan adat, dan tempat hajatan penghuni rumah. Kemudian lotang tambahan naon boyang ialah ruangan bawah rumah, kolong rumah. Ruangan ini dipakai sebagai tempat berternak, tempat menenun, dan tempat berteduh kala hujan. Hewan ternak yang bisa disimpan bagian kolong ini berupa itik, ayam, bahkan kuda. Kini ada juga penduduk yang menambahkan lantai dan dinding untuk dipakai sebagai ruangan lain. Selanjutnya, paceko. Paceko ialah bagian dapur rumah. Ruangan ini dibuat menyilang di bangunan utama rumah dan digunakan pula sebagai tempat penyimpanan makanan. Terkadang ada juga paceko yang gabung dengan kamar mandi sehingga disebut patte menagang. Selanjutnya ialah ruangan lego-lego.
Ruangan ini ialah teras tanpa dinding namun beratap. Ruangan ini dipakai penghuni rumah sebagai ruang bersantai kala sore tiba. Dan ruangan yang terakhir adalah tapang. Tapang ialah ruangan yang serupa dengan gudang di loteng rumah yang dipakai untuk menyimpan barang. Jika ada hajatan di rumah tersebut, tapang berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan sebelum dihidangkan. Dulunya, ruangan ini dipakai calon pengantin sembari berdiam diri mengikuti perhelatan adat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga siri atau harga diri pengantin wanita, terutama kemungkinan akan terjadi kawin lari. Oleh sebab itu, ruangan tapang pun masih dibuat tersembunyi. Filosofi yang dimiliki rumah adat Mandar. Kebanyakan rumah adat di Indonesia memiliki nilai filosofinya tersendiri. Nilai filosofi ini diambil dari nilai-nilai kehidupan yang dipegang tiap pemeluknya. 1. Menghadap matahari. Rumah adat Mandar dibuat menghadap ke arah terbitnya matahari karena masyarakat suku Mandar percaya bahwa membangun rumah seperti ini memiliki makna positif, yakni merupakan simbol keselarasan hidup manusia. Setelah agama Islam masuk ke Sulawesi Barat, pandangan baru muncul, yakni mulai bermunculan penduduk yang membangun rumah menghadap barat. Pandangan ini didasarkan pada arah kiblat yang mengandung makna baik sebagai arah umat Islam beribadah. Yang kedua, dibangun pada hari yang baik. Rumah adat Boyang dibangun pada hari yang baik demi menghindarkan sesuatu yang buruk dan mendatangkan keselamatan. Hari-hari yang dipakai adalah hari Jumat, hari Kamis, dan hari Senin. Serta bulan-bulan yang dihindari adalah bulan Syafar, Zulkaidah, Muharram, dan Jumadil Awal. Hal seperti ini disebut dengan putika. 3. Bersusun 3. Aturan bangunan rumah adat ini dibuat menjadi 3 petak dan 3 susun. Susunan pertama berarti terdiri dari loteng dan atap. Susunan kedua terdiri dari loang hayang yang dipakai penghuni rumah berkegiatan. Dan susunan ketiga terdiri dari naon boyang, kolong rumah. Susunan pertama berarti manusia, Nabi Muhammad, dan Tuhan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan serta saling membutuhkan. Susunan kedua berarti berlakunya demokrasi pada hukum masyarakat, dan susunan ketiga berarti persatuan, keadilan, dan ekonomi menjadi 3 hal yang saling membutuhkan. Sedangkan untuk petak pertama ada di depan rumah yang dipanggil Samboyang. Petak kedua ada di tengah rumah yang dipanggil Tangang Boyang. Dan petak ketiga ada di belakang rumah yang dipanggil Builotang. Filosofi 3 petak dan 3 susun ini dalam suku Mandar berbunyi dadua tasisara talu tamalalaesang. 4. Tinggi tiang kolong bervariasi. Dari segi lingkungan, rumah panggung berfungsi untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas dan rumah yang tergenang banjir. Namun, pada rumah Mandar, tinggi tiang kolong tiap rumah dibuat berbeda. Tinggi rendahnya bergantung pada status sosial orang yang tinggal. Tiang kolong yang berukuran tinggi berarti merupakan rumah kaum bangsawan, dan tiang kolong yang rendah berarti rumah milik masyarakat biasa. Karena luasnya kompleks rumah adat Boyang ini, saat ini masyarakat menjadikan rumah adat sebagai titik kumpul setiap kegiatan. Bahkan tak jarang beberapa instansi menjadikan rumah adat sebagai pilihan utama untuk mengadakan kegiatan kecil maupun kegiatan besar. Dengan fasilitas pelataran pada kompleks rumah adat Boyang yang digunakan sebagai aula utama pada semua rangkaian kegiatan masyarakat Mamuju. Hingga saat ini digunakan sebagai tempat latihan rutin sanggar seni. Bahkan saat ini pun sudah terdapat kafe dalam kompleks rumah adat yang seringkali digunakan untuk rapat karena suasana kompleks rumah adat yang sejuk, adem, dan nyaman. Jadi buat kalian yang datang ke rumah adat Boyang untuk destinasi wisata, bisa sekalian nongkrong dan menikmati keindahan rumah adat Boyang, yang dimana di belakang rumah adat juga terdapat arteri dan langsung menghadap ke laut sehingga membuat suasana sejuk saat berada di kompleks rumah adat Boyang.
dengan kisah sejarahnya, arsitektur bentuk rumahnya yang menarik para wisatawan. Dari rumah adat ini, kita bisa belajar sejarah, seni, teknologi, dan kebudayaan yang menyatu menjadi destinasi wisata yang tetap dijaga keasliannya. Datanglah, tepatnya ada di Jalan KS Tubun di Mamuju Kota. See you next time di video selanjutnya.